Nasal irrigation atau irigasi hidung merupakan metode membersihkan rongga hidung dengan larutan salin yang telah direkomendasikan berbagai panduan internasional seperti EPOS 2020 sebagai terapi tambahan yang aman dan efektif untuk mengatasi berbagai keluhan saluran napas bagian atas. Efektivitas metode ini sudah didukung oleh bukti ilmiah, di mana irigasi dengan larutan hipertonik terbukti mengurangi gejala alergi dan penggunaan antihistamin serta irigasi bervolume tinggi dengan steroid lebih unggul dibandingkan semprotan konvensional pada rhinosinusitis kronis. Namun sayangnya, peningkatan penggunaan nasal irrigation di masyarakat tidak ikut disertai dengan peningkatan pengetahuan yang memadai, padahal risiko penggunaan metode ini secara tidak tepat dapat menyebabkan infeksi, otitis media, iritasi mukosa, hingga kerusakan silia. Oleh karena itu, kami dari kelompok tutorial 6 Respiratory System periode 1 melakukan ground campaign menggunakan video edukasi bersumber dari divisi THT RSAS kepada mahasiswa Universitas Padjadjaran agar praktik nasal irrigation dapat dilakukan secara tepat sebagai intervensi kesehatan mandiri yang aman dan efektif. Melalui kegiatan Cleanse Your Nose Cavity with Nasal Irrigation atau CLINC, kami ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Universitas Padjadjaran mengenai penggunaan nasal irrigation yang benar sebagai upaya menjaga kesehatan saluran pernapasan atas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas media edukasi berbasis video dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui perbandingan hasil pretest dan post-test yang akan dilakukan. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan mahasiswa semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan atas dan memahami penggunaan serta manfaat nasal irrigation secara tepat. Capek banget, Pak. Siapa? Set, jumpa lagi kita. Kelihatannya sibuk amat, lu ngapain aja emang tadi? Ini just lab, habis 2 lab tadi aku. Ya, suaramu kenapa bindeng terus sih? Ini ganggu banget lagi. Dari kemarin kan gue udah buang ingus ya. Cuman masih aja mampet. Makanya gue biarinin. Jadi kan Syat, kemarin aku seminar pakar nih, ya. Terus di seminar pakar tuh ngejelasin nasal wash. Tahu nggak nasal wash apa? Gak tahu apa tuh? Nggak tahu kan? Iya. Nah, nasal wash ini ngebantu ngebersihin ingus sama debu, Syat. Mau nonton nggak videonya? Wah, gue gak percaya begitu-begituan di zaman sekarang. Kan Yeah. banyak yang misinformation di sosmed. Jadi videonya itu dari yang berkompetensi, Syat. Dari departemen THT RSAS tuh. RSAS itu apaan? RSAS Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masa nggak tahu sih? Langsung dari tempat rumah sakitnya. Iya, ya? betul. Mau nonton nggak nih? Boleh mana Ini mana. aku cari nih. Nih. Alat dan bahan terdiri dari yang pertama ada larutan garam fisiologis atau natrium klorida 0,9%. Yang kedua ada squid 20 ml. Yang ketiga ada Transofik yang digunakan untuk mengalirkan cairan infus. Yang keempat ada gelas yang digunakan untuk menampung cairan infus. Yang kelima ada wadah atau mangkok yang digunakan untuk menampung cairan bilasan cuci hidung. Yang keenam ada tisu. Langkah pertama, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tusukkan Transofik ke bagian karet botol larutan NaCl. Tuangkan larutan NaCl dalam gelas, kemudian disedot menggunakan spuit 20 ml. Untuk mencuci hidung kanan, spuit dipegang di tangan kanan. Condongkan tubuh ke arah depan dan miringkan kepala ke arah kiri. Dengan mulut dibuka, lalu semprotkan secara perlahan. Lap dengan tisu. Untuk mencuci hidung kiri, spuit dipegang tangan kiri, condongkan tubuh ke arah depan, dan miringkan kepala ke arah kanan dengan mulut dibuka. Lalu semprotkan secara perlahan. Setelah selesai, hembuskan napas dengan kuat melalui hidung untuk membersihkan kotoran maupun lendir yang tersisa. Keringkan dengan tisu. Jadi, cuci hidung ini merupakan metode sederhana yang dapat membantu kita untuk membersihkan hidung kita dari segala macam kotoran, baik itu partikel, lalu bakteri, virus, dan juga penyebab-penyebab alergi lain. Apa saja sih manfaat cuci hidung bagi hidung kita? Manfaatnya ada banyak. Untuk yang pertama, bisa menyegarkan hidung kita. Kemudian untuk yang kedua, bisa mengobati keluhan-keluhan seperti hidung tersumbat, hidung berair, gatal-gatal, dan juga hidung bersin. Kemudian mengurangi kekambuhan alergi serta mencegah dan juga membantu mengatasi infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian menjaga kemampuan indera penciuman kita dan juga bisa melembabkan rongga hidung kita.
Nah, siapa saja sih yang disarankan untuk melakukan cuci hidung? Semua orang, baik itu orang sehat maupun orang sakit, disarankan untuk melakukan cuci hidung. Karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian untuk orang-orang sakit yang sedang mengalami pilek, sedang mengalami bersin-bersin, kemudian gatal-gatal pada hidung, lalu pernah ada riwayat operasi, sangat disarankan untuk melakukan cuci hidung. Selain itu, untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan penyinaran atau radiasi di daerah wajah maupun sekitar kepala, disarankan untuk melakukan cuci hidung untuk tetap menjaga kelembapan dari rongga hidungnya. Lakukan cuci hidung untuk orang sehat bisa dilakukan 2-3 kali per hari. Bisa dilakukan saat bangun tidur, kemudian saat kembali dari beraktivitas di luar rumah, dan juga saat sebelum tidur. Kemudian untuk orang sakit bisa dilakukan 4-6 kali per hari. Siap. Dari mana, Syat? Kang. Jadi kemarin udah nyoba belum nasal wash-nya? Udah loh. Lu pakai nasal wash? Iya, Kang. Kemarin pakai nasal wash, Kang. Ini soalnya bindeng Itu dia. ampuh banget sih, ampuh banget. Iya nih, apa semenjak Yosafat kasih tau pakai nasal wash kan, sekarang gue udah legaan. Cuman masih banyak sisa cairan gitu. NaCl-nya kan masih banyak ya. Jadi gimana gue nyimpennya ya? Nah, kalau nyimpennya tuh jangan sembarangan, Syat. Jadi, kok harus nyimpennya di suhu ruangan. Ya, sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius lah kan. Terus jangan kena paparan matahari langsung, ya kan. Terus habis dipakai tuh, itu tutup botolnya setelah dipakai. Terus jangan kena tanganmu, jangan kena tutup botolnya. Ya, biar nggak terkontaminasi gitu. Nah, itu kan yang cairannya ya. Terus kalau misalnya yang alat-alat itu gue taruh kamar mandi aja. Nah, itu teknis itu yang tadi. Oh, jangan. Itu alat bekas lu pakai kan? Iya. Lu harusnya cuci dulu. Jadi abis lu pakai, ini udah habis kan, kosong nih alatnya. Lu cuci pakai sabun sama air mateng. Jangan pakai air keran doang. Soalnya kan kadang-kadang kayak jorok gitu loh air keran, filternya nggak bener kan? Iya. Jadi pakai air mateng, dicuci, terus udah selesai dipakai sabun, bilas, harus dikeringin. Jangan sampai lu tinggalin gitu aja. Tapi jangan pakai anduk karena takutnya terkontaminasi juga kan, kayak bahaya lah kalau misalnya sampai kayak gitu. Nah, terus abis lu bersihin kayak gitu, lu harus simpan di tempat yang kering. Kalau kamar mandi kan biasanya lembab, ya kan? Jangan, kalau bisa kayak di kabinet, ada nggak kabinet di kos lu? Kabinet ada sih tuh. Ah, ya udah kayak gitu-gitu, atau tempat-tempat yang kering lah. Oh iya. Nah, aku mau tambahin juga nih. Kan di botol tuh ada kadaluarsanya kan tanggalnya. Itu ya lihat-lihat juga tanggal kadaluarsanya, jangan sampai lewat ya pas pemakaiannya. Ini yang buat cairan. Iya, itu yang cairan. Tapi kan itu kalau yang beli di toko, kalau dia buat sendiri, Iya juga sih. nggak ada kadaluarsanya. Iya, sih, iya bener. juga ya. Nah, berarti kalau yang nggak ada kadaluarsanya, kalau buat sendiri itu bisa lihat dari warnanya dan juga baunya. Oh, Kalau iya, misalnya iya, sama nggak kuning dan juga nggak berbau, itu masih aman dipakai. Kalau udah enggak, itu udah harus dibuang. Oke, iya. Gitu, Syat. Berarti kalau udah berbau sama udah ada warnanya ya? Iya. Iya. Oke deh, makasih banyak ya atas informasi. Aman aja, Syat. Makasih ya, Kak. Iya, Yo, lu kelas habis ini? Iya, langsung cabut ya, Teh. Oh, iya. Geser ada semuanya. Yuk, Yuk. Teti. Anak teknik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret hingga 1 April di kampus Universitas Padjadjaran. Target peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan jumlah sebanyak 397 orang. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu media digital dan ground campaign. Media digital berupa publikasi video edukasi di YouTube yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas. Sementara itu, ground campaign dilakukan secara langsung di kampus dengan menampilkan video edukasi serta mengukur penambahan pengetahuan peserta dengan pretest dan post-test. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi jumlah responden minimal 397 orang, peningkatan pemahaman sebesar minimal 25%, serta keterlibatan mahasiswa dari setiap fakultas minimal 1 orang sebagai responden dan partisipan. Kami melakukan analisis hasil post-test menggunakan metode N-Gain untuk menilai efektivitas edukasi mengenai nasal irrigation. Hasil menunjukkan ada peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dengan nilai N-Gain keseluruhan sebesar 0,56. Secara spesifik, kelompok fakultas kesehatan mencapai 0,68 dan non-kesehatan
0,58. Berdasarkan kategori Hake, hasil ini termasuk dalam kategori cukup efektif. Peningkatan pemahaman terlihat hampir di seluruh aspek, mulai dari definisi, tujuan, manfaat, hingga teknik nasal irrigation. Beberapa aspek bahkan mencapai 100% setelah intervensi, terutama pada kelompok kesehatan. Namun terdapat peningkatan yang lebih rendah pada pemahaman mengenai frekuensi penggunaan yang menunjukkan masih adanya aspek yang perlu diperkuat dalam edukasi. Dari hasil evaluasi, sebanyak 99,3% responden menyatakan video edukasi ini menarik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka. Mayoritas juga menilai informasi yang disampaikan jelas, relevan, dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, video edukasi ini terbukti memiliki kualitas yang sangat baik dan efektif sebagai media pembelajaran.